Pagi hari ini kami mengumumkan penangkapan Jonathan Rinderknecht yang berusia 29 tahun karena menyalakan api yang akhirnya membakar habis Palisades awal tahun ini. Seorang pria kini berada di balik jeruji besi, dituduh menyebabkan kebakaran besar di Pacific Palisades yang menewaskan orang-orang dan merusak ribuan rumah serta bangunan. Detailnya cukup unik, termasuk video musik tentang menyalakan api, panggilan 911 chat, GPT, dan tawaran memadamkan api. Saya akan membahas detail menyeramkan tentang Jonathan Rinderknecht dan penyelidikannya. Kami memiliki bukti tentang hal itu yang akan dibahas di persidangan. Tapi orang jahat melakukan hal-hal jahat. Selamat datang di Law and Crime, saya Anjanette Levy. Sudah lebih dari 9 bulan sejak kebakaran di Pacific Palisades menewaskan 12 orang dan menghancurkan 6.800 rumah. Gambar kebakaran itu sangat luar biasa. Ribuan bangunan juga hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api berhari-hari. Daerah itu di Los Angeles benar-benar tampak seperti neraka di bumi ketika semuanya sudah berakhir. Dan itu mungkin memang tujuan orang yang membakar, pencarian terhadap orang yang memulai kebakaran, atau mungkin orang-orang yang memulainya sudah dimulai sejak bulan Januari. Namun beberapa orang juga bertanya-tanya, apakah ini akibat kembang api? Apakah ini kecelakaan malam tahun baru, atau kabel listrik roboh akibat angin yang memicu kebakaran? Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives dan Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Tengah California mengatakan tidak. Mereka mengatakan tidak ada hal itu yang memicu kebakaran ini. Jonathan Rinderknecht, 29 tahun, menyalakan api itu setelah tengah malam pada 1 Januari dengan pemantik. Jaksa Amerika Serikat menyatakan Rinderknecht adalah sopir Uber pada malam tahun baru dan berada di lokasi awal kebakaran Lachman. Itu adalah kebakaran pertama. Berikut adalah pejabat Jaksa Amerika Serikat, Bill Asale. Tuduhan dalam surat pernyataan tersebut didukung oleh bukti digital, termasuk chat GPT milik terdakwa. Prompt untuk sebuah lukisan distopia yang sebagian menampilkan sebuah lumbung, hutan yang terbakar, dan kerumunan orang yang melarikan diri darinya. Larut malam pada malam tahun baru yang lalu, Rinderknecht kembali ke Pacific Palisades setelah bekerja shift malam sebagai sopir Uber. Dua penumpangnya memberitahu penegak hukum bahwa dia tampak gelisah dan marah malam itu. Usai menurunkan penumpang di Pacific Palisades, Rinderknecht memarkir mobilnya dan mencoba, namun gagal, menghubungi seorang mantan teman. Dia keluar dari mobil, berjalan menaiki jalur terdekat, merekam video dengan iPhone di puncak bukit terdekat, dan mendengarkan lagu rap yang video klipnya, termasuk benda-benda yang dibakar. Kini pengaduan terhadap Rinderknecht dipenuhi detail tentang dirinya dan penyelidikan itu. Jadi mari kita bahas lebih dalam lagi, termasuk video musik ini. Sekitar pukul 11.28 malam, Rinderknecht menggunakan iPhone-nya untuk mengakses YouTube dan mendengarkan lagu berjudul Unzur Unzi oleh artis Prancis Josman. Saya sudah meninjau terjemahan lirik lagu Prancis ke Inggris dan temanya tentang keputusasaan dan kepahitan. Dalam wawancara 24 Januari 2025, Rinderknecht mengaku fasih berbahasa Prancis dan dibesarkan di Prancis. Catatan Google mencatat Rinderknecht memutar lagu yang sama 9 kali dalam 4 hari terakhir. Video musik untuk lagu tersebut menampilkan karakter utama, Josman, menyalakan api pada berbagai benda. Catatan Google mencatat Rinderknecht telah menonton video musik itu 3 kali dalam 4 hari terakhir. Jadi mari kita lihat video musik itu. Di video musik resmi di YouTube, artisnya Josman memang membakar sesuatu. Kamu bisa lihat dia sedang membakar uang. Pada satu titik, ada adegan lain di mana tampaknya ada semacam tempat sampah yang terbakar dan beberapa kertas lain yang juga terbakar. Dan inilah gambaran distopia yang disebutkan oleh Jaksa Amerika Serikat yang sedang menjabat, katanya. Rinderknecht membuatnya di chat GPT menampilkan api dan orang-orang yang kabur. Mereka mengatakan gambar itu dibuat pada 11 Juli 2024 lebih dari 5 bulan sebelum kebakaran. Permintaan untuk foto itu oleh Rinderknecht, menurut pengaduan, menyatakan sebuah lukisan distopia yang terbagi menjadi beberapa bagian berbeda yang menyatu dengan mulus. Di kiri ada hutan terbakar, di sebelahnya. Sekelompok orang berlari menjauh dari api menuju ke tengah di bagian tengah. Ratusan ribu orang miskin berusaha melewati gerbang raksasa bertanda dolar besar di atasnya. Di sisi lain gerbang, seluruh dinding dipenuhi oleh para konglomerat terkaya.
Mark Meyerman bersantai, menyaksikan dunia hancur dan orang-orang berjuang, lalu tertawa, bersenang-senang, serta menari. Adegan ini sangat detail dan berdampak, menyoroti kontras yang tajam serta hubungan langsung antara bagian-bagian dunia yang berbeda. Ini dia tampilan lain dari foto itu. Lokasi yang disebut Jaksa Amerika Serikat sebagai tempat awal api berada di lahan terbuka. Disebut Buddha tersembunyi karena ada tiang listrik tua dan pernak-pernik Buddha yang ditinggalkan orang di sana. Setelah tengah malam, Jaksa Amerika Serikat menyebut Rinderknecht menyalakan api, melihatnya terbakar sebentar, lalu mencoba menelepon 911. Terdakwa harus beberapa kali mencoba menghubungi 911 untuk melaporkan kebakaran. Dia melarikan diri dari lokasi dengan mobilnya, tetapi berbalik arah setelah melewati mobil pemadam kebakaran yang melaju dari arah berlawanan untuk memadamkan api. Sementara kebakaran Lachman terjadi, terdakwa berjalan menaiki jalur yang sama seperti sebelumnya malam itu untuk menyaksikan kebakaran dan para petugas pemadam kebakaran, sambil menggunakan iPhone miliknya untuk merekam video pendek dari lokasi kejadian. Jadi mari kita kembali ke pengaduan, di mana ada lebih banyak detail tentang apa yang diduga oleh pihak federal. Mereka menulis, sekitar pukul 11.47 malam, Rinderknecht merekam 2 video dengan iPhone-nya di atau dekat area tersembunyi Buddha. Di video itu, Rinderknecht memutar kamera hampir 360 derajat merekam pemandangan dari puncak bukit. Ya, tidak ada api atau kembang api. Sekitar pukul 11.54 malam, Rinderknecht kembali menggunakan iPhone-nya untuk mendengarkan lagu berjudul Unzor de Anze oleh artis asal Prancis itu. Itu adalah video musik yang aku tunjukkan padamu, di mana Jasmine, sang penyanyi, membakar sesuatu. Demikian isi pengaduan tersebut. Tanda pertama, kebakaran Lachman terekam pada pukul 12:01 dini hari. Ya, pada 1 Januari 2025 dari kamera berjarak sekitar 47 mil. Rekaman kamera yang sama 35 detik sebelumnya tidak ada api. Kamera yang lebih dekat, sekitar 2/10 mil dari area tersembunyi Buddha, pertama kali merekam cahaya api itu. Pada pukul 12:12 dini hari, keluhan tersebut berlanjut. Rinderknecht mencoba menelepon 911 sekitar pukul 12:12 dini hari. Panggilan tidak tersambung, kemungkinan karena dia di luar jangkauan. Data Global Positioning System dari operator iPhone Rinderknecht menunjukkan iPhone miliknya berada sedikit di bawah area terbuka Buddha tersembunyi. Keluhan tersebut menyatakan bahwa Rinderknecht menelepon 911 lebih dari 5 kali, namun panggilan-panggilan tersebut tidak berhasil. Para penyelidik menyebut Universitas California, San Diego memasang kamera di berbagai lokasi untuk mendeteksi kebakaran hutan. Agen Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives mengatakan bahwa kebakaran ini menyebar dengan sangat cepat. Gambar ini dari pukul 12.13 dini hari menunjukkan kebakaran tersebut. Anda bisa melihat bola terang itu di pojok kiri atas layar Anda. Mereka mengatakan bahwa itu adalah api. Menurut pengaduan tersebut, Rinderknecht akhirnya berhasil terhubung ke 911 pada pukul 12:17 dini hari. Saat itu api telah membakar setidaknya 5 menit. Di dalam panggilan tersebut, Rinderknecht melaporkan kebakaran itu. Pada saat itu, seorang warga setempat sudah lebih dulu melaporkan kebakaran tersebut ke 911. Saat di panggilan, Rinderknecht mengetik pertanyaan di aplikasi ChatGPT di iPhone-nya bertanya, apakah Anda bersalah jika terjadi kebakaran? Itu salah ketik. Maksudnya menyala karena rokok Anda? Chat? Jawaban GPT adalah diikuti dengan penjelasan. Nadi Rinderknecht menurut Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives pergi dari Palisades dan kamera pengawas sebenarnya merekam kendaraannya, tapi kemudian sesuatu berubah menurut pengaduan tersebut. Dalam perjalanannya menuruni Palisades Drive ke arah barat, dia melewati mobil pemadam kebakaran yang sedang naik Palisades Drive ke arah timur. Menanggapi kebakaran itu, Rinderknecht berbalik arah dan mengikuti mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Rinderknecht mengemudi dengan kecepatan yang tampaknya cukup tinggi. Ketika Rinderknecht tiba kembali di kaki bukit, para pemadam kebakaran mulai merespons kebakaran Lachman. Rinderknecht kemudian mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia menawarkan bantuan kepada para pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Berdasarkan pelatihan dan pengalaman saya, itu perilaku yang sangat tidak biasa. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda, itu benar-benar aneh. Hal terbaik yang bisa dilakukan siapapun dalam situasi seperti ini adalah menyingkir dan membiarkan para profesional menangani pemadaman kebakaran. Rinderknecht dianggap tak bersalah sampai terbukti, namun ahli mengatakan kadang tersangka melibatkan diri dalam penyelidikan.
Setelah itu, menurut pengaduan, Rinderknecht kemudian berjalan kembali menaiki jalur yang sama yang ia gunakan untuk naik dan turun bukit pada malam itu. Untuk menyaksikan api dan para pemadam kebakaran, sekitar pukul 1:02 dini hari, Rinderknecht menggunakan iPhone-nya untuk merekam 4 video pendek tentang api dan para pemadam kebakaran dari jalur yang sama. Upaya untuk memadamkan api ini yang dijuluki kebakaran Lachman sangat intens. Pemadam kebakaran memadamkan api dari darat, sementara air dijatuhkan dari udara untuk menghentikan kobaran. Mereka menghabiskan hari tahun baru untuk memadamkan api dan akhirnya percaya bahwa mereka telah berhasil memadamkannya. Mereka meninggalkan selang pemadam kebakaran di sana untuk berjaga-jaga jika api menyala kembali, lalu mengambil selang-selang itu keesokan harinya pada tanggal 2 Januari. Sekarang menurut Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, mereka percaya bahwa api telah berhasil dipadamkan. Sekarang ini adalah foto yang diambil dari drone setelah kebakaran Lachman. Foto ini digunakan dalam pengaduan yang menuduh Jonathan Rinderknecht sengaja memulai kebakaran. Foto itu menunjukkan kerusakan sebelum kebakaran Palisades mulai. Gambar ini menunjukkan batas area kebakaran, termasuk lokasi awal kebakaran Lachman. Disebut titik asal, garis merah menandai area yang diyakini telah berhasil dikendalikan oleh pemadam kebakaran. Namun di bagian bawah, Anda melihat titik lain, dan itu adalah titik asal untuk kebakaran Palisades, yang pertama kali dilaporkan pada tanggal 7 Januari. Pada pagi hari sekitar pukul 10:30 pagi, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives mengatakan kebakaran Lachman mungkin sudah dipadamkan di atas permukaan tanah, tetapi api masih membara di bawah tanah selama 6 hari. Itu hampir terdengar seperti yang kamu bayangkan tentang neraka di sebuah film. Api terus membara dan membakar di bawah tanah di dalam struktur akar vegetasi yang lebat. Jadi api itu mulai pada tanggal 1 Januari dan membara di bawah tanah selama sekitar 1 minggu sampai pada tanggal 7 Januari. Angin kencang menyebabkan api bawah tanah ini muncul ke permukaan dan menyebar di atas tanah yang kemudian dikenal sebagai kebakaran Palisades. Salah satu kebakaran hutan paling merusak dalam sejarah kota Los Angeles. Penegak hukum mulai bekerja dan pada tanggal 24 Januari telah mengidentifikasi serta mewawancarai terdakwa. Dalam wawancara dia berbohong tentang lokasi saat melihat kebakaran Lachman, mengaku berada di dekat bawah jalur pendakian. Data geolokasi dari panggilan 911 menunjukkan bahwa dia berdiri di atas api di sebuah lahan terbuka hanya 30 kaki dari kobaran api. Api itu cepat membesar. Saat dunia menyaksikan dengan ngeri ketika kebakaran Palisades terjadi, para korban tewas dalam asap dan kobaran api. Rumah-rumah yang sangat dihargai, kenangan keluarga, dan barang-barang berharga berubah menjadi puing-puing dan abu. Jalan raya ikonik Pacific Coast di sepanjang Malibu tampak seperti zona perang. Ribuan orang terpaksa dievakuasi, meskipun rumah dan bisnis tidak dapat dibangun kembali. Penangkapan ini kami harap akan memberikan sedikit keadilan bagi semua yang terdampak. Kerusakannya benar-benar luar biasa. Seperti yang saya sebutkan, orang-orang melarikan diri, 6.800 rumah dan 1.000 bangunan rusak, serta 12 orang tewas. Mereka kehilangan nyawa mereka, kata Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Jonathan Rinderknecht menyalakan api pada 1 Januari hingga menyebabkan kebakaran Palisades. Melalui upaya tim yang luar biasa ini, penyelidik menyimpulkan kebakaran Palisades yang dilaporkan 7 Januari disebabkan oleh api sengaja dinyalakan dekat titik pandang di Temesco Ridge Trail, Taman Negara bagian Topekna pada 1 Januari. Kebakaran tersebut adalah kebakaran sisa, artinya api tertanam dalam di vegetasi dan akar yang lebat dan terus membara tanpa terdeteksi hingga cuaca buruk terjadi yang kemudian menyebabkan kebakaran Palisades. Rinderknecht didakwa karena membakar pada 1 Januari. Kami sadar penangkapan ini tak bisa menghapus rasa sakit atau kerugian, tapi kami berharap ini jadi langkah maju. Pengaduan itu menjelaskan keyakinan Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives bahwa Rinderknecht memulai kebakaran tersebut. Rekaman video dari iPhone milik Rinderknecht yang diberi cap waktu pada sore hari tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan sesuatu yang tampak seperti korek api hijau bergaya barbecue di dalam apartemen Rinderknecht. Penyelidik menemukan korek api yang tampak sama di laci dashboard mobil Rinderknecht saat penggeledahan pada 24 Januari 2025.
Pengujian laboratorium selanjutnya mengonfirmasi bahwa sampel DNA yang ditemukan pada korek api dari laci dashboard Rindernesh cocok dengan sampel DNA milik Rindernesh. Rekaman video iPhone Rindernesh 1 Januari 2025, pukul 01.44 pagi. Laci dashboard Rindernesh terbuka saat dia mengemudi. Saat wawancara 24 Januari. Rindernesh mengakui bahwa dia membawa korek api saat berjalan ke area tersembunyi Buddha, tetapi dia mengaku tidak ingat jenis korek api yang dia bawa. Sekarang sudah ada banyak sekali keluhan tentang kurangnya sumber daya yang berkontribusi pada penyebaran kebakaran Palisades. Dan kebakaran itu terus berkobar selama berhari-hari. Namun tuduhan terhadap Jonathan Rindernesh pada akhirnya berkaitan dengan penyebab kebakaran Lachman pada 1 Januari. Ini tampilan lain dari karya seni ChatGPT. Fed menyatakan Rindernesh membuat gambar kota terbakar dan orang melarikan diri pada Juli 2024. Jonathan Rindernesh kemudian pindah ke Florida. Dia sedang ditahan di Orlando, tetapi akan diekstradisi ke California untuk menghadapi tuduhan ini, dan tuduhan tambahan bisa saja ditambahkan di hadapan Dewan Juri. Kepala Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives menjelaskan keyakinan mereka tentang penyebab dan waktu kebakaran itu. Jadi saya tahu ada spekulasi tentang sumber penyalaan lain. Dan saya hanya ingin meyakinkan semua orang. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives tidak mengidentifikasi tersangka ini dan tidak menetapkan serta memfokuskan secara khusus pada tersangka ini. Kami masih menggunakan proses ilmiah kami. Dan bagian dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa ribuan hektar yang terbakar adalah agen kami bersama mitra merangkak dengan tangan dan lutut di puing-puing kebakaran. Mereka mengamati pola perilaku api, mereka menandai pola-pola tersebut. Contohnya, api akan menyebabkan puing-puing alami melintir dan membeku dalam posisi yang mengarah ke asal mula api. Jadi dengan melihat semua pola api itu, menandai pola-pola tersebut. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives mampu menentukan zona untuk secara spesifik menemukan asal mula api itu berasal. Setelah mereka menemukan titik asalnya, dengan menggunakan semua teknik investigasi yang mereka miliki, kemudian mereka mulai benar-benar fokus pada titik sangat spesifik di mana api itu tercipta. Sebagai contoh, di laboratorium penelitian kebakaran, mereka mengumpulkan ember demi ember puing-puing, bahan yang mudah terbakar, baik yang alami maupun buatan. Menemukannya di area itu, lalu mengirimkannya ke laboratorium penelitian kebakaran kami. Dan disitulah 500 pengujian dilakukan di laboratorium tersebut. Proses peninjauan itu kemudian dilihat oleh panel ahli kami dalam proses tinjauan sejawat untuk melihat apakah ilmu pengetahuannya sesuai dengan teori dan bukti nyata yang telah dikumpulkan. Saya tahu itu juga disiarkan, kami menyiarkannya sebagai pengumuman keselamatan publik. Waktu itu di musim semi. Kami naik dan merekonstruksi kebakaran dengan sangat aman bersama mitra kami dari pemadam kebakaran Los Angeles menggunakan butana dan proses ilmiah untuk menciptakan perilaku api tersebut. Untuk melihatnya, dan saya akan memberitahu Anda sejauh mana keahlian ilmiah yang kami lakukan. Kami merekonstruksi kejadian itu pada waktu bulan yang persis sama saat kebakaran dimulai. Artinya ukuran bulan yang persis sama dan sedekat mungkin dengan suasana malam berbintang saat kebakaran itu terjadi. Jadi kami bisa merekonstruksi secara ilmiah sebuah kebakaran dan melihat bagaimana titik pengawasan tetap melihat kebakaran itu saat berkembang. Dari bukti lain yang kami kumpulkan, baik dari ponsel para saksi, titik pengawasan tetap maupun data lainnya. Kami bisa melihat bagaimana perilaku api itu, bagaimana ia membesar, seberapa besar perilaku dan api itu, serta seberapa besar api itu, sehingga bisa dilihat dan dilaporkan oleh para saksi. Kami sudah melakukan upaya yang sangat menyeluruh untuk mencari sumber penyalaan potensial, apakah itu kembang api, kabel listrik yang putus, atau sumber penyalaan lainnya. Mereka menyelidiki jalur investigasi itu secara menyeluruh untuk memastikan sumber-sumber tersebut sebagai penyebab atau dapat disingkirkan dengan jelas. Terus kami tahu Ferns adalah kebenaran yang disengaja dan bahwa orang yang kami tangkap adalah yang memulainya. Apakah Anda menganggap orang ini terobsesi api? Lalu apa yang bisa diperoleh dari gambar-gambar itu?
Sekali lagi, itu berkaitan dengan motif. Itu bukan unsur yang perlu kami buktikan. Hal itu akan dibahas di persidangan nanti. Dan kami memang memiliki bukti tentang itu untuk persidangan. Saya tidak akan membahas detail, hanya menyoroti saja. Kami tidak melakukan penangkapan berdasarkan dugaan. Tim di sini merasa bahwa kami telah memenuhi bukti di luar keraguan yang wajar. Kami yakin bahwa beban pembuktian oleh pemerintah terhadap orang yang dianggap tidak bersalah ini akan terpenuhi di persidangan. Dari gambar AI yang Anda tunjukkan, apakah tujuannya benar-benar untuk menghancurkan sebuah kota sebesar-besarnya? Anda menunjukkan gambar AI itu dengan alasan tertentu, jadi jelas menimbulkan kesan tersebut. Saya hanya ingin itu dicatat secara resmi. Saya ingin bisa masuk ke pikiran seseorang, tapi itu tidak mungkin. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa para penyelidik menentukan bahwa area penyalaan untuk kebakaran Lakman adalah area yang terletak sekitar 30 kaki di selatan fitur Buddha tersembunyi. Luas keseluruhan area penyalaan tersebut kira-kira 20 kaki kali 20 kaki. Area tersebut tidak termasuk jalur pendakian apapun, tetapi dapat diakses melalui sebuah cekungan kecil atau parit yang menurun dari area terbuka Buddha tersembunyi. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives menyebut penyelidikan masih berlangsung. Dan jika terbukti bersalah atas satu tuduhan ini, Jonathan Rinderneck bisa menghadapi hukuman minimal 5 tahun penjara federal atau hukuman maksimal 20 tahun penjara. Yang tahu ya seru ini untuk Anda. Ini edisi Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa.